Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham. Ini masih sesi satu break ya, tanggal 8 Agustus 2024 hari Kamis. Jadi saya akan bahas untuk hari ini dan besok ya. Biasanya untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian itu masih valid 1 atau sampai 3 hari ke depan ya, seperti itu ya. Kemudian saya akan share untuk event berikutnya, event yang akan datang. Jadi saya ada 2 event edukasi ya, yang mana itu jadwalnya untuk Sabtu yang akan datang ini tanggal 10 Agustus 2024 itu hybrid ya. Artinya hybrid itu online dan onsite. Kalau di Surabaya atau kebetulan Anda lagi di Surabaya, Anda bisa daftar onsite. Eh, Kemudian untuk yang di luar Surabaya atau yang nggak bisa datang di tempat, Anda bisa ngikuti secara online ya. Link pendaftarannya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya akan bahas strategi screening saham secara mandiri dan mudah-mudahan merdeka ya. Merdeka dalam arti kita itu bebas dari istilahnya ketergantungan terhadap rekomendasi saham dari pihak tertentu atau investor tertentu ya. Jadi Anda bisa pilih sendiri sesuai dengan kriteria Anda masing-masing. Saya kasih contoh 5 kriteria yang bisa Anda gunakan. Sebenarnya untuk screening saham yang saya berikan nanti toolsnya free ya. Jadi Anda bisa download sendiri. Nanti kita akan bahas nggak perlu lagi mengandalkan rekomendasi saham orang lain ya seperti itu ya. Sebenarnya lebih dari 5 ya, tapi yang paling utama 5 ini aja. Karena kalau dibahas semuanya nanti satu hari pun mungkin nggak cukup ya, karena toolsnya itu lumayan kompleks ya, lumayan banyak ya, sesuai dengan tipe masing-masing. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Ini free event ya untuk terbuka untuk semuanya. Oke, kita langsung ke sahamnya. Saya akan bahas totalnya kurang lebih 12 saham. Akan saya bagi menjadi 2 bagian. Ini bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua. Oke, saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham ASII atau saham Astra International Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham ASI ini ya, memang sih terakhir memang beritanya mungkin kurang seberapa menguntungkan bagi ASI, terutama karena sebagian besar bisnisnya dari penjualan kendaraan bermotor ya, tapi nggak semuanya ya. Nah, dari kendaraan bermotor itu kan terakhir beritanya itu untuk mobil yang hybrid itu sudah nggak dapat lagi insentif dari pemerintah, ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai berita tersebut dengan ASI, kalau mau dicocok-cocokkan ya silakan ya, tergantung masing-masing. Tapi saya sih kecenderungan fokusnya ke price actionnya. Nah, untuk ASI ini memang masih di bawah ya, sideways di bawah. Nah, ini sideways di bawah ini kesempatan untuk buy on weakness ya, asalkan kita pasang stop lossnya, jangan lupa ya. Stop loss maksimum di 4.500 untuk ASI. Nah, ini kalau mau buy untuk ASI, mau buy sekarang boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atas 4740. Kita kalau mau tambah lagi average up boleh, naik ke atas 4830 kita tambah lagi target price berikutnya di 5050, kemudian 5400 ya, dan seterusnya. Ini garis-garis yang sudah saya berikan itu acuan untuk target price berikutnya ya. Jadi semacam trading range ya seperti itu ya. Jadi untuk ASI ini memang masih lesu di bawah sideways, kesempatan untuk buy. Ini asing sudah mulai akumulasi buy ya, yang kuning yang di bawah panel ini ya. Jadi untuk ASI memang beritanya kurang seberapa bagus dan juga masih tertekan, tapi dia market share-nya itu masih bagus ya untuk ICE ya, penjualan kendaraan bermotornya, dan juga lini bisnis yang lainnya beberapa anak perusahaannya itu masih cukup bagus ya seperti itu ya. Walaupun mungkin agak tertekan dibandingkan dengan tahun lalu ya. Kurang lebih seperti itu untuk ICE. Berikutnya untuk BBRI. Nah, BBRI ini kesempatan bagus untuk buy. Memang si MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Tapi di sini ada area buy on weakness yang sudah pernah saya gambarkan di 4510. Artinya kalau dia turun atau nyentuh biasanya di bawahnya 4510, kalau dia rebound memantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau mau amannya ya Anda tunggu aja kalau dia sudah berhasil memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Ini kan MA20-nya belum dipotong, masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau MA20-nya dipotong ke atas 4746,5, berarti 4750 ke atas ya. Kalau naik ke atas 4750 ke atas untuk BBRI, kalau Anda mau tambah lagi atau average up silahkan. Target price berikutnya 4940, 5050, dan target berikutnya di 5400. Itu kurang lebih seperti itu untuk Bank Mandiri ya. Cukup ya. Kemudian berikutnya, maaf, itu untuk BBRI maksud saya. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ini uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi ini sudah saya bahas sebelumnya. 6.800 dia testing. Ini kalau mau buy sekarang boleh ya. Kalau yang mau tipe
buy high sell higher boleh, atau mau tambah lagi boleh, target price berikutnya 7.100 dan 7.400. Memang sih ini ada potensial untuk koreksi. Kalau Anda mau tunggu buy on weakness di MA20-nya lagi, Anda bisa tunggu di area sekitar 6.500 sampai 6.600-an maksimum ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita mulai buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi memotong ke atas ya, ya seperti itu ya. Nah, MA20 ini sering saya sebutkan di video ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Buy on weakness di MA20-nya selama MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi kalau mau motong kembali ke atas kita berusaha buy. Yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya, karena di sini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Tinggal kalau mau tambah lagi average up silahkan ya. Kurang lebih cukup untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk BBCA, salah satu bank yang super kuat. Jadi BBCA ini memang saya belum dapat lagi. Memang sebelumnya saya sudah dapat tapi masih sedikit ya, karena saya antrinya nggak terlalu banyak. Karena sistemnya saya nambah lagi average up. Hari ini saya ada antri di 10.100 tapi ditinggal ya seperti itu ya. Karena dia open langsung 10.150 tapi tetap saya tunggu aja. Nah, bukan berarti BBCA bakalan turun enggak, tapi saya kan sudah punya perbankan lainnya seperti BBRI, BBNI saya sudah punya ya. Jadi BBCA saya nggak terlalu ngotot ya, saya antri aja di bawah, nanti kasih kesempatan buy on weakness saya buy. Nah, ini kalau dia naik ke atas 10.425 all time high yang terbaru itu masih bisa naik lagi target price berikutnya 10.600, bahkan masih bisa peluang ke 11.000 ya. Untuk BBCA langsung buy juga boleh atau tunggu di area buy on weakness di 10.000 atau 9.800 ya. Ini saya kasih kotak aja untuk acuannya. Jadi kalau turun itu jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy. Tapi kalau nggak dikasih, high-nya hari ini kan 10.225. Kalau dia berhasil naik ke atas 10.225, yang belum punya kalau mau buy silakan atau tambah lagi average up ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBNI, Bank BNI ini masih bagus, mau buy sekarang boleh atau tunggu nanti di tes 4750 juga boleh, tapi menurut saya sih ini harga sekarang sudah lumayan oke lah, lumayan aman. Nah, kalau dia naik ke atas 5150, kita boleh tambah lagi average up, target price berikutnya di sekitar 5425, kemudian 5800 untuk BBNI. Memang dia masih sideways ya. Harus bersabar aja. Kalau sudah punya ya hold, saya sudah punya, sudah buy di 5000 ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom kemarin saya sudah buy, sudah saya sharekan juga di grup Sunar Saham Trade ya, di Stockbit dan juga di Valburi Sekuritas. Ini untuk Telkom dia masih bagus. Walaupun sih memang ini masih downtrend. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Tapi kalau yang mau coba spekulasi buy on weakness, ini resikonya tinggi. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 2930, kita tambah lagi average up. Atau kalau lebih amannya memang harus tunggu di atas 3000 kalau mau lebih amannya. Karena untuk Telkom ini selama masih di bawah 3000, dia masih akan cenderungan akan turun lagi. Ya, akan testing lagi. Bukan berarti saya doakan turun, enggak. Karena saya lihat dari MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Ya, kalau lebih cukup untuk Telkom. Saya rasa cukup sekian itu bagian pertama. Nanti berlanjut ke bagian kedua. Saya akan bahas 6 saham yang lainnya. Untuk periode hari ini 8 Agustus ini masih sesi satu break ya. Jadi saya post di YouTube kemudian sebelum penutupan kalau Anda punya sahamnya bisa pasang trade stopnya atau stop lossnya kalau mau beli sesuai dengan yang saya bahas ya. Kurang lebih cukup sekian. Jangan lupa untuk sign up untuk event hari Sabtu ini ya. Entah itu online atau onsite ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.